Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika perang Dzatur Riqa. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir untuk melakukan ronda malam, menjaga para pasukan yang baru saja selesai berperang. Ketika itu Abbad bin Bishr karena dia mendapatkan shift kedua, yang mana dia shift pertama itu dijaga oleh Ammar bin Yasir, Abbad bin Bishr melakukan sholat malam terlebih dahulu. Dia sholat malam, kemudian tanpa dia sadari saudaranya Ammar bin Yasir tertidur dan melihat kondisi seperti itu, petugas jaga malam ketika itu tertidur, maka ada para penyusup dari musuh melepaskan panah kepada Abbad bin Bishr hingga panah itu bersarang di tubuhnya Abbad bin Bishr. Dan ketika itu Abbad bin Bishr yang sedang melakukan sholat malam, dia terus tidak membatalkan sholatnya, dia terus melanjutkan sholatnya, terus hanyut dalam panjangnya ayat-ayat yang dia baca sambil dia cabut panah yang bersarang di tubuhnya. Kemudian dia terus melanjutkan sholatnya, dan kemudian datang lagi panah kedua, datang lagi panah ketiga. Maka ketika selesai dengan panah ketiga, dia merasa bahwasanya dia harus menyegerakan untuk menyelesaikan sholatnya. Ketika itu dia salam dan barulah dia membangunkan Ammar bin Yasir yang sedang tertidur. Kemudian pada suatu ketika Ammar bin Yasir bertanya kepada Abbad bin Bishr, "Wahai saudaraku, mengapa engkau tidak segera membangunkan aku ketika musuh menyerang kita?" Kemudian lihatlah apa jawaban dari Abbad bin Bishr, "Wahai Ammar bin Yasir, ketika itu aku sedang menikmati sekali membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin menyelesaikan sholatku begitu saja. Tapi ketika ada 3 panah yang bersarang di tubuhku, maka aku memperpendek bacaanku." Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu poin penting yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya seorang hamba Allah yang begitu soleh, seorang Abbad bin Bishr begitu bisa menikmati, begitu bisa khusyuk dalam sholatnya, begitu bisa merasakan manisnya keimanan, begitu bisa merasakan lezatnya ketaatan, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga apapun yang terjadi di luar sana, serbuan panah 1, 2, 3, dia tetap saja lanjut untuk melaksanakan sholat karena hatinya telah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga beberapa kisah lain. Di antaranya adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri. Pernah pada suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri itu setelah melaksanakan sholat maghrib, beliau melakukan sholat 2 rakaat atau sholat rawatib ba'diyah mungkin. Kemudian sampai pada suatu waktu sujudnya itu begitu panjang sekali. Sujudnya itu begitu panjang sekali hingga tak terasa azan Isya pun dikumandangkan. Jadi dia itu sholat dari setelah maghrib, sujud yang begitu panjang sampai azan Isya berkumandang. Bayangkan, saking panjangnya dia bersujud, saking nikmatnya dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Kemudian juga ada Ubaidah bin Muhajir. Ubaidah bin Muhajir ini mempunyai seorang ibu yang beragama Majusi, dan dia selalu berdakwah untuk bagaimana ibunya ini bisa masuk ke dalam Islam, bagaimana percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk berdakwah setiap harinya sampai suatu ketika pada hari Jumat setelah dia sholat asar, dia pulang ke rumah dan ibunya itu mengatakan, "Wahai Ubaidah, saya telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bersyahadat mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Ubaidah bin Muhajir segera melakukan sujud syukur, dan sujud syukurnya itu dari dia setelah asar sampai maghrib, sampai telah matahari itu menuju tenggelam. Saking lamanya dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah pernah beribadah seperti Abbad bin Bishr? Apakah kita sudah pernah sujud kita itu lama selama sujudnya Sufyan Ats-Tsauri? Apakah sujud kita pernah lama selama sujudnya Ubaidah bin Muhajir? Apabila belum, maka kita layak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna halawatal iman wa ladzatat ta'ah wa tub 'alaina min kulli ma yaghdabuka innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepadaku manisnya keimanan dan lezatnya ketaatan, dan ampunilah hamba dari sesuatu yang membuat engkau marah, sesungguhnya engkau maha penerima tobat. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik yang kira-kira berbunyi, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, ada 3 kondisi di mana seseorang itu apabila 3 ini ada di dalam jiwanya, maka dia akan merasakan nikmat halawatul iman, manisnya keimanan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih ia cintai daripada yang lain. Maka Allah dan Rasulnya itu nomor 1 di hatinya. Dia menjadikan Allah, Rasulnya juara di hatinya. Maka ketika ini terjadi, maka salatnya itu akan seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Ketika jiwa merasa kering, dada merasa sesak, hati merasa sempit, maka kembali kepada salat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maka tak terbayang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat itu sebagai istirahat, sebagai pelepas penat, sebagai penghibur. Dan berbeda dengan kita, mungkin kita menjadikan salat itu sebagai beban. Makanya banyak di antara kita yang salat ya sekedar salat begitu cepat sekali, gerakannya begitu ligat sekali, tidak ada tumakninah, kemudian setelah salat tidak ada zikir. Maka dengan seperti itu, bagaimana kita berharap salat itu menjadikan salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Tidak mungkin. Kalau salat yang kita kerjakan seperti itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu, tidaklah kecintaannya itu kecuali lillahi ta'ala, kecuali kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh dan saya tidak termasuk dari mereka. Jadi apabila kita mencintai seseorang, maka kecintaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai orang-orang soleh agar kita juga mendapatkan bi'ah yang baik untuk kita beribadah. Kemudian kita mencintai orang tua kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah. Kemudian yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yang ketiga adalah seseorang itu dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika 3 ini ada di dalam diri seorang muslim, maka dia insya Allah akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah
dia menjadikan Rasul, Allah dan Rasul sebagai nomor satu di hatinya, yang paling dia cintai. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang itu, melainkan kecintaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kenikmatan iman dari hati kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita itu bukan langsung bukan kepada materi yang kita miliki. Mungkin bisa jadi kita masih punya motor, masih punya mobil, masih punya anak, istri, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut keimanan dari hati kita. Telah mencabut kelezatan dalam beribadah. Maka ketika Allah mengambil harta benda dari kita, itu hal biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut keimanan, telah mencabut kelezatan beribadah dari kita, maka itu adalah sebuah bencana yang sangat besar bagi kita. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir, jadikanlah ibadah itu seperti makanan lezat, yang mana kita selalu nambah, selalu bertambah ya, untuk menghabiskan makanan lezat itu. Jangan bumbui ibadah kita dengan kemaksiatan sehingga makanan itu terlihat hambar, makanan itu bahkan tidak menarik bagi kita sama sekali. Jadi bagaimana kita menjadikan ibadah itu ibarat makanan lezat yang selalu kita makan, tidak bosan kita memakannya, dan jangan pernah membumbui amalan kita dengan maksiat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.